ini yang nilainya hanya 75 responden. Ini sama dengan data yang sudah saya berikan. Oke, ini saya hapus. Oke, yang pertama kalau kalian sudah install, di sini namanya mini step RAS ya, mini step. Yang kalau yang karena saya punya 2 gitu ya, jadi saya maunya pakai simulasi yang punya kalian aja. Tinggal diklik aja. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, menunya hampir sama. Ini saya close dulu. Ya. Oke, jadi di sini mirip seperti SPSS. Ya, ini perkenalan dulu. Kemudian di data file itu kalian bisa membuat open, enter, save, kemudian start dan seterusnya. Kemudian di bagian edit itu ya biasalah edit, cut, copy, paste dan seterusnya. Nah, di bagian diagnosis, output tabel file ini tidak muncul, kita tidak bisa mengekliknya. Ya. Kenapa? Karena datanya belum muncul gitu. Jadi ini hanya bisa dimunculkan ketika analisisnya sudah selesai. Nah, karena kita belum memulai analisis, maka di sini tidak bisa memunculkannya. Kemudian data batch itu sepertinya tidak diperlukan, hanya untuk mengatur posisi letak. Terus kemudian menu help, specifications. Nah, begitu pula menu plot, kemudian graph, ini juga tidak muncul, tidak bisa diklik karena analisisnya belum selesai. Jadi ini bisa diklik ketika kita sudah selesai merunningnya. Nah, di sini mirip seperti gitu. Jadi kayak apa namanya coding gitu ya. Cuman kita nggak mengcodingnya ya. Oke, ini kalau kalian sudah pernah buka. Langkah selanjutnya apa? Kita akan memulainya langsung. Ini saya tutup dulu ya. Saya mulai dari awal. Nah, ketika kalian mendapatkan ini, ketika kalian membuka, kemudian mau menganalisis, ditawarkan sama mereka, kamu mau masukkan data lewat apa? Oke, saya mau mengimpor data lewat SPSS gitu ya. Jadi klik SPSS gini. Nah, gitu. Di sini sudah muncul apa namanya dialognya sendiri. Kemudian kita klik yang SPSS karena data kita di SPSS gitu ya. Kalau kalian Excel ya Excel dan seterusnya. Tinggal diklik SPSS. Kemudian select SPSS. Cari datanya di mana. Nah, datanya misalkan di sini. Nah, kita upload. Nah, ini sudah muncul nih. Ketika kalian datanya sudah di-upload, muncul dialog seperti ini. Nah, ini dialog apa? Ada warna merah dan warna hitam. Warna merah di sini digunakan untuk meletakkan item responden. Yang kedua, itu digunakan untuk meletakkan data person dari karakteristik responden. Nah, kalau yang di sini, ini letaknya yang tadi. Datanya masuk ke sini. Nah, langkahnya gimana? Langkahnya saya mulai dari sini. Ini mulai dari sini. Nah, ini data lokasi, gender, grade. Itu mirip dengan ini. Nah, data-data ini. Nah, data dari sini. Gender, grade. Nah, ini merupakan identitas responden. Gitu ya. Identitas responden. Nah, ini identitasnya. Ini tinggal di copy paste aja. Di copy, masukkan ke person. Nah, dipindahkan ke person. Kemudian yang soal, ini soalnya nih. Soalnya ada 15. Tinggal di copy, masukkan ke item. Nah, sudah. Ya, jadi saya ulangi lagi, datanya ketika
pilih di select SPSS file, munculnya seperti ini. Nanti tinggal dipisahkan data ini ke bagian person, data item soal atau angketnya itu masukkan ke item respon. Jadi kalau ada item, ya itemnya gitu. Nah kalau sudah, baru klik yang construct, klik sebelah kanannya. Nah di construct sini. Maksudnya adalah data tadi mau kita generate menggunakan txt files. Jadi kita berikan nama misalkan sini 4E. Ya, kita save di sini. Nah, datanya akan muncul data baru seperti ini. Tuh. Jadi data dari SPSS kita pindahkan ke data txt. Munculnya seperti ini. Ada di sini ada tentang person reliabilitas, person label variabelnya. Kemudian di bawah tentang item label. Item label ini, item label sini. Ini item labelnya. Kemudian di bawahnya ini adalah klasifikasi dari jawaban siswa. Jadi misalkan jawaban siswa yang pertama dia hanya menjawab ini 55514 dan seterusnya. Karena kan 5 sekali kan. Kemudian dan seterusnya sampai ke peserta yang nomor 75. Merupakan peserta perempuan kelas 7 Jawa umur 13 dengan pendapatan orang tua seperti ini. Jawaban dia adalah 443 dan seterusnya. Ini ya. Nah, itu. Ini bentuknya dalam notepad. Oke. Nah, langkah selanjutnya ini kita biarkan. Sekarang kita masuk ke yang awal ini. Jadi ada menu. Jadi kan pertama ada dua menu ini ya. Ada dua Windows ini. Windows SPSS Processing WinStack. Satunya untuk merunning. Nah, kembali ke running sini. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan file yang ini tadi. Yang ini kita akan masukkan ke dalam bentuk di running ini. Maka kita buka open file seperti biasa. Terus tadi kalian nyimpennya di mana? Saya tadi nyimpennya di bagian download 4E. Tinggal di open. Kemudian kalau sudah di open, enter 2 kali. Nah, dia akan running sendiri. Nah, kita tunggu aja. Dia akan merunning sendiri. Nah, begitu. Nah, selesai. Kalau dia berhenti berarti selesai. Nah, selanjutnya kita akan memuncul. Tadi saya mengatakan bahwa dialog-dialog ini tidak muncul di awal, tapi ketika runningnya selesai, ini baru muncul nih. Nah, itu baru muncul tuh. Output file, gitu. Itu baru muncul tuh. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Bapak. Oke. Bagus. Langkah selanjutnya kita akan membaca dan menginputnya sesuai dengan yang ini. Ini ya. Jadi kalau kalian menemukan ini di jurnal saya yang berjudul ini, kalian cari aja ini, Ethnomathematical Test for Mathematical Creative Thinking. Nanti di bagian hasil muncul ini terkait dengan the results, the reliability dan validity ini table overview of statistical summary. Jadi kalau kemarin yang di FACFA itu yang dimunculkan adalah loading factor, gitu ya. Tapi di sini itu tidak ada loading faktornya, yang ada min logit, gitu. Mirip lah dengan loading factor. Tapi yang akan kita summary-kan yang pertama adalah deskriptif dari hasil analisis ini. Dan caranya gimana? Klik sini output tabel.
Ini kan banyak nih, ada tabel 3.2, 2, 10 dan seterusnya sampai seterusnya ini. Sampai 43 kayaknya. Yang kita klik adalah yang ini. Yang summary statistik. Kita tinggal klik aja. Nah, muncul data ini. Muncul data notepad-nya. Jadi di RAS ini data akan selalu muncul di notepad. Gitu ya. Nah, datanya ini data dari 75%, tadi 75 responden dan 15 item soal. Nah, cara bacanya gimana? Yang pertama, row antara mean, standar, error measurement, standar deviasi, nilai maksimum minimum ini sama, baik itu nilai untuk person dan untuk itemnya. Nah, bedanya antara RAS dengan kemarin yang kita bahas adalah di RAS ini bisa memunculkan reliability atau kepercayaan dari si responden. Jadi bagaimana karakteristik responden itu bisa diukur, bisa dilihat itu di menu summary statistik di RAS model, yaitu 75 measurement person. Nah, di sini juga ada yang namanya reliability dari seseorang secara keseluruhan mengisi angketnya. Terus kemudian yang ini adalah item reliability untuk tesnya. Jadi di sini yang dilihat adalah modelnya, baik itu separations atau tingkat kesulitannya dan model dari masing-masing ini. Nah, caranya gimana? Kalian bisa melihat ini. Nah, di sini tinggal dibuat aja jumlah itemnya berapa untuk soal dan persennya berapa. Kalau di sini 186 ya punya saya. Kalian bisa masukkan min-nya, standar deviasi error, kemudian outfit min square-nya itu rata-rata dan standar deviasi, kemudian standar deviasi min untuk infit juga. Separation reliability from alpha juga ada. Nah, jadi tinggal dimasukkan aja di sini. Nah, di sini tinggal di person. Ini di bagian min yang diambil adalah yang measure-nya. Gitu ya. Kemudian infit outfit di sini tinggal masukin aja min dari infitnya 1,01, z standarnya negatif 0,36. Nah itu. Terus kemudian standar deviasinya kalian lihat yang sini. Yang ini ya, standar deviasinya yang SSD. Begitu pula untuk yang 15 itemnya, min-nya ini standar deviasinya baik outfit sama infitnya. Terus standar deviasinya ini, kemudian reliability-nya ini. Nah, gitu. Ya. Sorry. Nah, itu cara melihat dari tabel ini. Oke. Lagi. Terus kemudian di sini ada row variant explained by measure. Ini biasanya munculnya di sini. Di item dimensi. Kita coba lihat ya. Nah ini. Jadi saya ulangi lagi. Di bagian yang ini, yang 61 ini tidak muncul di statistiknya, tapi kita munculkan di mana? Di bagian output tabel dimensionality. Tinggal klik aja. Nah ini muncul. Jadi yang dilihat ini kan banyak banget nih sebenarnya grafiknya tuh. Nah yang diambil yang ini, row explain totalnya, yaitu 64,9 ini yang diambil ini. Nah, itu. Tinggal dimasukkan ke di sini. Gitu. Itu ya. Oke, jadi overview ini munculnya di summary statistiknya.
Oke, nanti kalian tinggal explain aja, nanti dari sini logic value dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan melihat yang namanya item fit analysisnya. Ini. Jadi kalau kemarin kita bisa mengunculkan apa namanya faktor loadingnya, terus kemudian AV-nya, HTMP-nya itu. Tapi kalau di sini tidak ada. Yang ada adalah measurement item fit model. Nah, caranya gimana untuk melihat item dari 15 kita ya yang dianalisis tadi? Caranya adalah klik output, kemudian item fit order. Nah, ini muncul deh tuh. Tuh ya. Nah, bacanya gimana? Jadi dari tabel ini ada nomor 5 sampai nomor 1 sampai 15 kriterianya untuk mengatakan bahwa dia itu fit atau tidak. Kalau yang sebelumnya loading faktornya itu kan kurang dari 4 itu dikatakan tidak fit gitu ya. Tapi untuk yang di atas 0,4 itu fit. Nah, kalau yang di sini apa? Di sini ada 3. Ini yang pertama. Yang pertama di sini mana ya? Di sini. Saya mengatakan di sini ada a good fit between the data. Jadi data-data yang fit itu baik secara individu maupun secara person reliability, nilai outfit MNSK-nya antara min 3 sampai dengan 0,5. Gitu ya. Jadi between. Sekarang kita cek yang nilainya tadi. It outfit. Nah, ini sini. Di sini lihatnya dari MNSK-nya. Kolom ini. Nah, kolom ini. Nah, kolom-kolom ini. Nilainya kalian perhatikan pada rentang 0,5 sampai dengan 1,5 tidak. Nah, karena yang perhatikan nomor soal 15, NMSK-nya 0,63 gitu ya. Masih di atas 0,5 sampai dengan 1, ya. Ini juga sama, masih dalam rentang. Ini juga sama nih. Nah, yang something ini yang nomor 4 dan 5 nih. 2,0 sama 2,12. MNSK-nya lebih dari itu. Mohon maaf di bawah lagi ada loading muatan. Jadi sedikit berisik. Oke. Jadi nomor 5 dan 4 itu yang pertama dicurigai sebagai soal yang tidak fit. Oke, itu baru satu syarat. Karena syaratnya ada 3. Syarat yang kedua, outfit Z standarnya antara min 1,9 sampai 1,9. Outfit Z standarnya ini. Nah, outfitnya juga masih something nih. Ini nomor 1, 5, 4 juga something. Sebenarnya nomor 13, 14, 15 juga something ini. Ya, gitu. Tuh, 2. Berarti nomor 4, 5, 13, 14, 15 dicurigai. Tidak fit. Terus kemudian point measurement correlation-nya harus positif. Di sini. Di sini. PTM-nya di sini harus positif dari A, B, C sampai H.
G kecil sampai 75 ini semua positif nih. Nah, gitu. Jadi semua soal sebenarnya positif semua. Kemudian dari outfitnya ini juga ada something nih, nomor 2, 54 dan 13, 14, 15. Tapi nomor 13, 14, 15 itu masuk kriteria infit MNSQ-nya sampai dengan poin measurement korelasinya juga positif. Jadi sebenarnya kalau dua persyaratan dari infit outfit point measurement-nya terpenuhi, maka soal itu bisa dikatakan sebagai item yang fit. Tapi kalau misalkan 2 dari syarat 3 itu tidak terpenuhi, maka soal itu bisa kalian delete. Contohnya nomor 13, 14, 15. Ini baik infit MNSQ sama point measurement-nya positif dan terpenuhi, maka soal 13, 14, 15 itu hanya satu yang tidak terpenuhi, maka 13 sampai 15 itu dibiarkan saja. Diikludkan ke dalam model yang fit. Hanya nomor 5 dan 4 yang dari infitnya tidak terpenuhi dan dari outfitnya juga tidak terpenuhi di luar kategori. Maka nomor 5 dan 4 itu kalian delete saja dari soal-soal yang memang itu fit dan tidaknya. Ya, nah itu dicatat. Jadi 3 syaratnya, 2 diantaranya memenuhi, maka boleh. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan memunculkan yang namanya bubble chart ini. Bubble chart ini untuk melihat bahwa soal-soal tadi itu benar-benar berada dalam outfit main square-nya enggak gitu. Nah, caranya gimana? Kembali lagi ke kertas kerja, buka outputnya nih di bagian graph plot, klik bubble chart pathway. Nah, gitu. Kalau saya biasanya ke main square ini, baru klik OK. Ini biarkan saja yang paling bawah, klik OK dan klik label. Nah, kita tunggu. Kita tunggu. Ah, ini udah muncul nih Excel-nya. Tuh. Nah, itu. Jadi kalau dilihat dari ini, kalian bisa lihat soal tadi underfit gitu. Gitu ya. Enggak 4 dan 5 itu enggak ngumpul jadi satu gitu. Ya, jadi ada something gitu. Jadi nomor 5 dan 4 sesuai dugaan kita tadi di sini. Ini kan tidak fit tuh. Secara gambar ini juga sama. Dia terpisah dari sekawanan item-item yang lain. Itu ya. Oke. Atau bisa jadi bubble-nya menggunakan ini, coba main square interval logit ini. Mungkin dia akan lebih kelihatan. Kita tunggu. Ya, ini nih. Nah, jadi ada mirip ya. Kalau di ini kelihatan jelas banget. Kalau yang barusan saya klik yang ini. Yang ini mirip dengan punya saya ini. Ya. Nah, kelihatan nih 5 dan 4-nya tuh nyempil sendiri gitu di sebelah kanan gitu dibandingkan dengan yang lainnya itu jadi satu gitu. Ini soal-soal yang tidak fit gitu. Jadi tidak dimasukkan ke dalam statistiknya. Ya, ini kalian bisa copy sebenarnya. Data ini tinggal di copy, klik kanan, copy paste. Tinggal copy, baru masukkan ke Word. Nanti muncul kalian. Nah, gitu. Nah,
Nah, itu ya. Jadi lebih sederhana. Kalian bisa gitu. Ya. Jadi dari Excel bisa pindahkan ke Word. Ya, cara bacanya gimana? Ya ini tadi nomor 4 dan 5 itu tidak ada di rentang outfit mean square. Artinya tidak dalam satu garis lurus gitu. Dia terpisah dalam satu kawanan. Lebih jelasnya lagi seperti ini. Nah, itu. Dia dikatakan underfit gitu ya. Jadi tidak fit. Oke. Nah, ini untuk memunculkan yang namanya bubble chart-nya. Langkah selanjutnya, kalau kalian ingin melihat distribusi dari webnya seperti ini, ya, kita kembali lagi ke kertas kerja yang tadi kita keluarkan right map-nya. Caranya gimana? Nah, di sini banyak, tinggal klik output, cari item right map, ya right map-nya nih, tinggal klik aja. Tunggu sampai dia menganalisis sendiri, nah baru muncul. Nah inilah gambarnya ini. Gambarnya ini mirip dengan gambar yang di artikel tadi, yang ini. Nah, cara bacanya gimana? Kita lihat di sini. Kalau di atas batas ini, S plus M atau S kalau kalian muncul ini, maka ini dikatakan sebagai item logit rata-rata. Jadi item-item ini berada di atas rata-rata. Kemudian kalau yang M ini measurement average-nya itu kalau di atas ya itu berada di atas rata-rata, kalau di bawah ya di bawah gitu. Jadi kalau misalkan data yang ini, yang ini, sini M plus S-nya harusnya di sini nih. Nah di sini ini nih batas rata-rata dari itemnya. Jadi sebenarnya item-item yang dari SVM, SPM, FVM, SP2 dan seterusnya ini soal yang dijawab oleh kebanyakan student. Gitu. Kita bisa melihatnya dari sana. Nah, yang ini di sini ini rata-rata dari kemampuan person measurements average gitu. Jadi sebenarnya kalau lihat dari sini kan kebanyakan X itu merepresentasikan apa? Gini. X ini merepresentasikan dari jumlah respondennya. Jadi kalau kalian tarik garis dari sini, lihatnya ke atas, maka sebenarnya soal-soal tadi itu dijawab oleh anak-anak yang punya kemampuan di atas rata-rata. Atau saya mengatakan kemampuan anak-anak ini sebenarnya bagus untuk menjawab 15 item tadi. Kita bisa mendeteksinya dari situ. Ya. Tapi kita tidak bisa mendeteksinya di IFE, CFE yang sebelumnya. Gitu. Tapi kalau di sini kita bisa mendeteksinya. Gitu. Bahkan kalau misalkan soal-soal itu terlalu susah, maka biasanya yang XXX ini itu banyak di bawah. Gitu. Itu artinya soal-soal itu tidak mampu dijawab oleh kebanyakan student. Gitu. Atau responden maksud saya. Tapi kalau letaknya di antara misalkan kayak distribusi normal, ya 50-50. Itu juga bisa dikatakan lebih bagus. Oke, tuh. Nah, tapi ada hal yang menarik. Kalian bisa lihat soal yang paling atas sendiri dan paling bawah sendiri. Namanya VM2 dan SP3. Nah, soal VP3, SP3 yang paling atas itu dikatakan sebagai soal yang dianggap paling susah dikerjakan oleh responden. Yang paling bawah sendiri itu adalah pernyataan yang paling mudah dijawab oleh responden.
Nah, sebenarnya apa sih pertanyaan yang paling susah ini? Karena ini apa? Karena ini pernyataan ya, angket. Kalau soal ya berarti kalian bisa lihat soalnya jenis apa. Kita lihat ini. Sini, SP3 ya. SP3 itu di sini nih. Ini SP3 nih. Katanya apa? Saya bisa menyelesaikan soal matematika yang sulit. Berarti secara eksplisit, student ini berarti kalau ada soal-soal yang susah ya memang nggak bisa dijawab kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau mungkin jawaban mereka itu hanya satu gitu ya. Saya bisa menyelesaikan soal matematika yang susah gitu. Misalkan kalau dikasih jawaban setuju, tidak setuju, netral, sangat setuju, dan tidak sangat setuju gitu. Maka mungkin mereka jawabnya satu ini. Ini mungkin mereka jawabnya satu. Oh, tidak setuju gitu. Atau mungkin sangat setuju ya, opposite lah gitu. Gitu ya. Itu SP3. Jadi siswa itu kadang tidak bisa menyelesaikan soal yang susah. Terus satu lagi yang dikatakan sebagai VM2. VM2 itu apa ya? Ini nih. Oh, ini. Saya percaya pada kemampuan kreatif saya. Oh, itu gampang. Sepertinya semua student menjawab 5 ini. Sangat setuju. Ya, gitu. Kalau yang tadi mungkin sangat tidak setuju dia. Ya, itu kita bisa mendeteksinya dari jenis right map-nya ini. Nah, menarik di sini. Nah, kemudian yang ini kalau kalian mau masukkan ke dalam apa Excel, Word, ini tidak bisa di copy ya. Jangan di copy. Kalau di copy itu hancur, gitu ya. Tidak bisa dimasukkan ke sini. Coba kalian lihat tuh. Kelihatan kan? Apa yang dilakukan? Tinggal di screenshot aja. Tinggal di screenshot. Tinggal di screenshot, nanti kalian masukkan ke sini. Ya, jangan sampai di copy paste. Kalau yang di Excel ini bisa di copy paste, tapi kalau ini tinggal di screenshot aja. Sehingga nanti munculnya seperti ini. Nah, ini mirip dengan saya, ini punya saya juga di screenshot, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Oke, kalau belum, langkah selanjutnya adalah kita akan mendeteksi yang namanya apakah soal-soal tadi mampu membedakan antara mungkin jenis kelaminnya, sekolahnya, tingkat pendidikan orang tuanya, dan seterusnya. Soal mana sih, item mana sih yang bisa membedakannya? Caranya adalah masih di dalam kelas kerja. Jadi ini jangan dibuang ya kelas kerjanya dari awal sampai akhir. Tinggal cari di sini. Nah, kalian bisa cari di item div-nya. Item div-nya di mana? Di sini nih, yang paling bawah. Item div between atau within. Nah, dikasih dialog sama. Dialognya apa? Kalian suruh milih, div-nya itu berdasarkan apa? Saya mau melihat soal-soal tadi, jawaban apa pernyataan tadi berdasarkan. Misalkan di sini tinggal pilih. Umur kah? Etnik kah? Other education, gender, grade, dan seterusnya gitu. Silakan mau milih yang mana gitu. Itu jadi mereka memberikan tawaran sesuai dengan Excel ini. Excel ini kan tadi ada satu sekolah, gender, grade, etnik, dan seterusnya. Maka di sini juga ditawarkan. Misalkan kita lihat dari sisi gender lah ya, atau grade juga boleh. Ya, grade, kemudian display graph,
display scatter plot, kemudian oke. Habis itu ditawarin lagi, klik aja label. Nah, kita tunggu aja. Mereka merunning. Nah, ini sudah muncul. Nanti Excel-nya juga akan muncul. Kita tunggu Excel-nya. Nah, ini Excel-nya mau muncul. Nah, ini. Nah, gini. Biasanya saya lihat di div value. Nah, itu ya. Nah, ini soal-soal gambarnya seperti dengan gambar ini. Kalau ini saya memunculkan berdasarkan gender, female and male. Kalau yang ini berdasarkan grade 7, 8, 9. Nah, bentuknya begini nih. Dia kelas 7 itu jawabannya begini nih. Nah, gitu. Nah, di mana soalnya? Kita lihat. Biasanya kalau kita melihat di sini itu ada something nih di biasanya kalau kalian lihat antara 7, 8, 9, lihat yang paling agak-agak something nih, agak-agak menjorok paling atas nih. Bisa jadi ini SP3. Ini juga bisa jadi SP3 untuk kelas 8. Nah, gitu. Kemudian kalau ya ini bisa jadi VM2 ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi SP3 di sini memang untuk sebagian kelas 9 itu paling susah katanya. Di sini nih kelas 9 nih. Kelas 9 ini ngomong tadi karena SP3 tadi di atas, maka dia paling susah. Untuk kelas berapa? Kelas 9. Ini kalau dilihat dari distribusinya paling susah ngomongnya itu kelas 9. Walaupun kelas 9 seharusnya lebih gampang ya. Nah, kalau VM2 ini dikatakan sebagai soal yang paling mudah tadi. Nah, ini distribusinya. Atau kalian bisa lihat pakai div T value-nya juga kelihatan nih. Atau div score gitu. Nah, itu muncul seperti ini. Itu ya, itu dideteksi sebagai dicurigai. Tapi di lain sisi mana ya? Sini nih. Sebentar. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan adalah di sini. Kalau tadi kan lihat gambarnya. Nah, sekarang lihat statistiknya. Div T value-nya harus berada di antara min 2 sampai 2. Div kontrasnya kurang dari negatif 0,5 atau di atas 0,5. Kemudian probability-nya harus bisa dikurang dari 0,05 atau lebih dari negatif 0,05 between ya. Nah, ini nih kata kuncinya di sini. Kalian bisa baca nanti kata kuncinya di sini. Letaknya di mana? Kalian bisa cari di sini. Dari yang namanya notepad-nya. Notepad-nya tadi kalian cek di T-nya ini. Kemudian probability-nya itu sama div kontrasnya. Dari satu sini sampai bawah, kira-kira yang memenuhi ketiganya yang mana? Kalau dua di antaranya tidak memenuhi, maka soal itu dikatakan mampu membedakan item pada kelas 7, 8, 9. Mampu membedakan kemampuan dari kelas 7, 8, dan 9. Ya, gitu. Oke. Kalau misalkan saya bisa outputnya jangan grid deh. Misalkan sini apa ya? Mungkin Mother Education gitu. Ya, Mother Education coba ya, kita cek. Nah, ini kalau Mother Education lebih banyak ya. Gitu. Kalian cek yang pertama, cek div kontras, T value, dan probability. Gambarnya kita sedang loading nih. Nah, ini gambarnya nih. Ah, ini. Lebih zigzagnya lebih panjang.
lebih error banyak. Bukan error ya, maksudnya zigzagnya lebih banyak. Nah gitu, itu cara bacanya seperti yang sebelumnya. Kalau yang ini juga sama aja sih, ini di kelas 7 nilainya seperti ini. Di 9 ya. Tapi biasanya yang paling famous yang grafik-grafik begini. Ya. Nah, itu ya, itu untuk menentukan item feed, div-nya, munculkan plot map-nya, kemudian statistik measurement-nya. Kalau yang ini sepertinya nggak usah lah, ini kan hanya jumlah. Seperti itu untuk memunculkan angka-angka ini. Nah, gitu. Baik, itu dari saya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada masih bingung silahkan. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Atau masih bingung? Ya, karena masih bingung, karena belum banyak ini ya, demo. Supaya nanti kalian bisa demo sendiri. Yang pasti, siapkan yang namanya SPSS kalian yang sudah saya kasih. SPSS itu kalian cut sampai 75. Mini stepnya hanya sampai 75. Kalau sudah, ini saya hapus aja dulu ya. Ini saya juga hapus nih. Mini step. Kalau sudah begini, muncul tinggal klik import. Di bagian SPSS, pilih SPSS, cari SPSS-nya. Nah, kalau sudah, tinggal dipindahin aja ini. Copy ini di bagian person. Nggak usah diubah-ubah, nggak apa-apa. Ini. Kemudian di sini kita masukkan ke itemnya. Sorry, saya ulangi. Ini mulai dari awal. Tadi nomor 4 dan 5 kan masih ada something ya. Nah, itu sebaiknya dihapus. Hapusnya di mana? Di sini. Kita delete aja. Ini nggak usah dimasukkan. Nah, gitu. Nah, gitu ya. 4 dan 5 tadi ada something, maka nggak usah diikutkan. Yang lainnya biarkan. Baru construct win step-nya. Beri nama lagi. Misalkan 4E. 4E. Ini agak white. Ini 4E. Nah, itu ya. Sudah muncul dialog ini, balik ke dialog awal. Nah, ini. Yang ada klip-klipnya. Baru open. Tadi kalian nyimpannya di mana? Jangan lupa. Kemudian ini enter 2 kali. Dia akan merunning ulang dengan mengexclude nomor 5 dan 4 untuk soal SP. Nah, ini jadi naik nih. Ini 87, 86. Kalau tadi kan kalau nggak salah 80, 81. Outputnya gimana? Ya udah, sama aja tadi. Summary output, gitu ya. Nah, yang seperti ini udah naik nih, udah bagus nih. Person reliability-nya dari person itu
75 item, 75 responden 8,9, 0,89. Kalau item reliability-nya 0,87. Ini bagus ya. Ini jangan di copy paste ya. Ya, saya lagi, ini jangan di copy paste ke dalam Excel. Ke dalam Word. Copy paste atau di screenshot. Kalian buat tabel summary sendiri aja. Karena biasanya jurnal itu minta dalam format APA style. Ya, formatnya seperti ini nih. Kurang lebih. Jadi kalau kalian copy paste atau screenshot itu tidak sesuai dengan standar APA jurnal. Itu ya. Terus kemudian kalau kalian mau keluarkan bubble chart lagi, ya sudah di bagian plot bubble chart mean square logic label. Kita tunggu, ya lagi running. Nah ini kan beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan letaknya nih, ini di sini nih 54 nih yang tadi. Sekarang kita keluarkan, nah 54-nya udah nggak ada, maka dia munculnya di tengah-tengah semua gitu. Nah, maka item-item itu sudah fit. Terus kemudian munculkan item fit order. Nah kita lihat di sini. Di sini nomor 1 sampai dan seterusnya. Di sini MNSQ-nya outfit. Di sini 71 0, sampai 1,33. Itu rentang antara 0,5 sampai 1,55. Nah, ini sudah bagus semua ini. Sudah fit. Kemudian poin measurement-nya juga positif. Gitu. Terus kemudian kalian bisa memunculkan yang namanya right map-nya juga di sini. Mirip dengan tadi. Nah, ini. Nah, setelah nomor 4 dan 5 dihapus, ternyata masih sama. VM2 dan SP3 menduduki soal pernyataan yang susah dan yang gampang. Nah, biasanya itu bisa dikeluarkan lagi dalam bentuk plot. Sebentar, mudah-mudahan saya tidak lupa. Item measure bar. ICC, oke. Mungkin ini. Wah, sepertinya bukan. Ya. Itu sebenarnya ada satu yang bisa dikeluarkan untuk melihat bentuk grafiknya. Cuma saya lupa letaknya di mana. Itu nanti PR buat saya. Tapi secara besar kalau lihat item measurement bar chart, ya bentuknya seperti ini. Bisa ini item difficulty di sini kebanyakan nih. Ini tapi kita nggak tahu di item keberapa ini, gitu ya. Untuk lihat nextnya, nothing. Jadi nanti ini sebenarnya tinggal bisa di copy aja nih, tinggal di copy. Nanti bisa kalian masukkan ke dalam sini. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau nggak bisa berarti nggak bisa di copy. Copy chat harusnya. Itu item difficulty-nya. Tapi kalau kemudian keduanya ya berarti ini booth. Tinggal booth-nya. Nah itu ya. Nah ini booth-nya. Item difficulty dan person difficulty level. Nah itu untuk memunculkan grafik. Itu dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan dan seterusnya, silahkan.
Bapak mau tanya Bapak, Oke. untuk aplikasinya itu mini step sama wing step itu tuh beda apa sama aja Pak? Sama, tapi kapasitasnya yang dianalisis berbeda. Nih, misalkan nih, ini terlalu banyak nih. Jadi kalau yang mini step itu yang gratis. Sorry, yang gratis. Gratis. Kalau yang ini, yang gratis, yang mini step, yang hanya untuk 75 responden dan 25 item. Tapi kalau kalian punya 1000, 20.000 dan seterusnya responden dengan misalkan 70 item, maka gunakan WinStep. WinStep itu berlicense dan itu berbayar gitu. Ya, gitu. Bedanya itu tadi, gratis sama bayar. Oh. Ya, bedanya. Isinya sama kok. Tuh, isinya sama tuh. Nah, gitu. Saya mau menganalisis yang tadi dengan jumlah yang lebih banyak juga bisa di sini gitu. Contohnya mana ya? Ini misalkan. Tuh banyak nih. Ini data saya banyak tuh. Ini itemnya nih. Itemnya lebih dari gitu ya. Tuh banyak banget nih. Kita lihat itemnya berapa gitu ya. Kita copy ke sini ke itemnya. Kemudian respondennya di sini. Gender dan seterusnya, copy ini ke sini. Kemudian jangan lupa dikonstruk today. Nah, itu ya. Nah, kalau sudah masuk kembali, open di bagian download, kemudian today, enter 2 kali. Nah, ini dia menganalisis sendiri berdasarkan perintah yang di awal tadi. Ini reliability-nya lumayan. Nah, ini. Nih, kalau kalian ingin tahu, di sini jumlah sampelnya 586 responden. Terus kemudian jumlah itemnya 70. Gitu ya. Jadi kalau ini dianalisis di mini step, itu nggak bisa. Karena di mini step hanya terbatas 75% responden aja. Dan 25 maksimum item. Nah, gitu. Nah, oke. Yang lain silahkan. Saya yakin kalau kalian sudah nanti kalian bisa coba lagi di rumah untuk analisis ini. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa buka-buka di YouTube juga, banyak caranya. Yang pasti bermodal klik-klik aja deh. Jadi kalau ada yang salah, saya pikir nggak akan error sih. Tinggal nanti biasanya dia keluarnya apa gitu. Tinggal kalian buka panduan di jurnal saya ini. Ini bisa kalian buat panduan tabel 3. Kemudian tabel 4, figur 2, figur 3, sama tabel 5. Tabel 5 ini tabel yang ini ya, yang ini, tapi bedanya hanya soal yang diindikasikan aja yang punya saya tadi. Yang lain nggak perlu saya deskripsikan. Kalau ini semua ya, gitu. Terus kemudian ya ini nggak usah. Udah, itu yang saya sampaikan tadi. Kalau kalian udah bisa itu, saya yakin deh jurnal Sinta 2 bahkan Sinta 3 pun mau menampung soal apa yang modifikasi dari item ini. Gitu ya. Gitu. Nah, itu jadi modal kalian untuk bisa buat jurnal dan seterusnya gitu. Bahkan kalau mau ke Scopus dengan RAS model, kalian tidak bisa menggunakan mini step karena Scopus itu biasanya mintanya datanya lebih ratusan ya. Maka kalian tidak bisa menggunakan mini step. Pindahnya ke WinStep. Tapi WinStep itu berbayar.
Ya. Waktu itu saya kolaborasi dengan teman-teman saya waktu itu beli berapa ya? 750.000 kalau nggak salah. Unlimited gitu. Karena kebutuhan waktu itu untuk disertasi saya. Jadi ini bagian dari disertasi saya yang ini. Nah, ini. Jadi syarat untuk lolos tidaknya jurnal di makanya ini nih. Ini saya mengembangkan soal-soal etnomatematika sendiri. Salah satu contoh soalnya dengan tapis Lampung. Ya, ada 20 item yang saya kembangkan, kemudian saya analisis berdasarkan person dan itemnya, dan alhamdulillah 20 itemnya itu fit dan bisa digunakan untuk main study. Nah itu. Kalau masuk ke jurnal ini bayar, tapi waktu itu karena kampus membiayai, jadi saya gratis. Oke, begitu kurang lebih. Ada pertanyaan lagi yang lain? Cukup? Oke, saya pikir banyak yang masih bingung lah ya wajar gitu. Itu artinya proses belajar. Nanti kalian setelah ini kalian bisa belajar dari rumah. Saya tunggu minggu depan untuk pertanyaan yang lebih. Saya pikir mungkin akan, Pak, kemarin saya menganalisis ini tapi kok nggak muncul gitu, atau bingung dan seterusnya gitu. Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu coba nanti kalian bisa identifikasi dan tanyakan minggu depan. Dari saya sepertinya itu ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, nanti takutnya malah tambah bingung gitu. Ya wajar, harusnya memang kalau statistik di kelas, jadi saya bisa kontrol bareng-bareng, kalian bisa ngerjakan gitu ya. Tapi kondisi ini tidak memungkinkan. Tapi yang pasti semangat saya untuk memberikan apa yang pernah saya dapatkan itu tidak surut, walaupun itu di online dan seterusnya. Itu ya, itu dari saya. Nah, pesan dari saya yang pertama adalah, sebelum saya akhirin, kalian kan semester 4 nih, yang kalian punya jatah waktu 4 semester lagi untuk semester 8 dan lulus. Pastikan kalian sudah punya target kapan harus lulusnya. Nanti aja lah, mikirnya setelah semester 6 gitu. Jangan. Gitu. Terus kemudian terkait dengan misalkan rencana judul. Rencana judul semester 4 kalian harus gali gitu. Harus cari referensi judul, kira-kira judul apa yang bisa mengantarkan kalian lulus. Sehingga nanti semester 5 akhir itu kalian sudah bisa ngajuin judul. Saya kurang tahu pasti pengajuan judul itu minimal SKS-nya berapa, cuma nanti tanya saja di jurusan, sehingga kalian punya estimasi kapan harus mengajukan judul. Gitu. Itu ya. Biasanya ada rapat judul, kemudian itu ada ditolak, ada yang diterima gitu. Yang ditolak itu nyari lagi, nah itu kan effort gitu. Itu jadi kalian harus pastikan itu, kalian punya pilihan judul-judul yang bagus. Terus kemudian kalian harus punya asumsi kalian mau lulus pakai jalur apa. Misalkan jalur skripsi atau jalur artikel. Kalau jalur artikel ya berarti harus disiapkan dari sekarang gitu. Nah, makanya di statistik ini tujuan saya salah satunya adalah kalian bisa lulus dengan jalur artikel misal. Kalian sudah punya kemampuan untuk tentang rasnya, kemudian tentang CFA-IFA-nya gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar yang namanya structural equation modeling. Itu pertemuan-pertemuan selanjutnya itu. Gitu. Itu yang kalian harus pikirkan itu. Terus kemudian karena anak matematika itu, sekali lagi, karena anak matematika itu bisa dikatakan, oh matematika oke lah. Maka salah satu indikatornya, salah satu kriterianya, setidaknya kalian punya alat atau tool yang paling dasar, SPSS. Kemudian ada JASP tadi yang gratis. Kemudian ada RAS model yang gratis juga gitu. Kemudian nanti akan ada yang lainnya. Gitu. Jadi kalau kalian mau menganalisis data, analisis aja sendiri gitu. Tidak usah pakai jasa misalkan. jasa analisis data statistik gitu. Karena kalian sudah belajar statistik di sini gitu.
Nah, itu pesan dari saya. Tetap semangat, terus belajar, kemudian pastikan kalian mau lulus kapan, dan kemudian bisa mengurangi beasiswa orang tua. Maksudnya biasanya kan biarnya semesternya dari orang tua. Jadi kalau kalian lulus bisa semester 7, semester 8-nya nggak bayar lagi, udah prestasi buat kalian. Oke, itu saja dari saya. Terakhir banget, jika ada yang mau disampaikan, silakan. Kalau tidak ada, nanti saya tutup.